Salah ini. Udah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kakak-kakak, minggu lalu kita belajar simple present ya? Ya kan? Nah, Ustazah tanya kan, simple presentnya udah ada belum catatannya? Nah, ternyata semester yang lalu kita sudah ya kan? Sudah ada catatan tentang simple present. Oke. Ya. Sebelumnya juga beberapa waktu yang lalu kita mempelajari tentang jobs and professions. Tentang jobs and professions. Ya, jadi salah satunya penggunaan dari simple present itu kita pakai untuk menyatakan itu gitu. To describe or to describe or to tell others about a professions and the job. Nah, profession. Jadi ketika kita ditanya what is your profession, tanya what is your profession, what are you? Nah, pertanyaan biasa seperti itu. What are you? What are you? Iya. What do you do? Apa yang kamu lakukan? What is your father do? What does your father do? Apa yang dilakukan bapakmu? Kayak gitu. Apa yang dilakukan bapakmu? Apa pekerjaannya? Gitu ya kan? Nah, itu pakai does, pakai do, itulah simple present. Ya kan, Kak? Ini contohnya. Kemudian, nah, the dialogue yang kemarin itu about jobs and professions leads us to this topic. Jadi we are going to talk about our daily activity. Nah, kegiatan kita sehari-hari. Nah, seperti ini contohnya. Yeah, let's study together again tomorrow. Do you study every day? Yes, I do. I always study every day. That's why you always get good grades. You always study every day. I do and I enjoy it. Nah, I ask you, every day ini apa ini, Kak? Kalau yang sudah belajar katanya simple presentnya udah dipelajari. Kata everyday, always, nah itu apanya? Apa namanya itu? Adverb of apa namanya? Adverb of, kalau untuk simple past, untuk yang lain-lain kita bilangnya adverb of time. Tapi simple present seperti ini kita bilangnya adverb of frequency. Frekuensi itu apa? Artinya kalau diartikan kekerapan, artinya seringnya sesuatu kita lakukan. Kita bilangnya seringnya sesuatu dilakukan. Nah, diartikan ini everyday, berarti seringnya sesuatu dilakukan itu everyday, setiap hari. Always, selalu gitu. Itu adverb of frequency. Ingat ya. Jadi ditulis aja di situ, tapi nggak tahu itu fungsinya apa kita. Oke, mesti alhamdulillah catatan lengkap ya. Ini udahlah tak tahu, catatannya pun tak ada. Nah, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Nah, Lisa, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay. Do you always jog every weekend? Nah, ini ada kata every weekend, artinya setiap hari. Setiap akhir pekan. Not only on weekend, I usually jog 3 times a week. Aku biasanya jogging kita bilangnya 3 times a week, 3 kali seminggu. Senin, Rabu, Jumat. That's why
You always look very fit. Itulah sebabnya kenapa kamu terlihat begitu sehat. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you Edo. Tadi aja. Oke. Jadi kalau tomorrow-nya itu namanya simple future ya kak ya. Nanti kita pelajari itu nggak sekarang. Oke, ini ada kata usually. Every weekend tadi. Kemudian ada usually, itu simple, itu adverb of frequency kita bilangnya. Kemudian, guys, let's go to the park this weekend. That sounds a good idea. Yes, let's go there on Saturday. I love the park. I always go there every afternoon. I'll go with you, guys. Edo, will you join us? Of course I will. Ya. Okay. Nih, I always go there every afternoon katanya. Itu dia. Itu nih kegiatannya, simple presentnya. And then ya. Ini nah. I will arrive at school. Okay. Nah. Tuh. Ini diisi dengan kalimat-kalimat dari dialog ini. Nah, jadi itu kita sebutnya ini ya kak. Ini kita sebutnya itu dia habit. Nah, habit. Apa artinya habit? Habit artinya ya, habit artinya kebiasaan. Ya, yang lainnya mana nih kak? Habit artinya kebiasaan. Jadi kotak-kotak ini ya, daftar ini kita isi dengan good habits yang dimiliki oleh orang-orang di dalam dialog. Nah, sudah ada dikerjakan? Nomor 1, I always come to school early. Itu yang pertama. Next, Dayu. Berarti si Dayu. Apa kata si Dayu? I always study every day. Yang lainnya belum ngerjain ya. Nomor yang selanjutnya, yang ketiga. Yang mana kak? Ini. Oh, iya. Kita dialog ketiga langsung. Iya kan? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ketiga ini kak. Nomor 1 udah. Nomor 2, nomor 3 ini ya kan? Nomor 3 yang ini. Dia bilang apa kak? I usually jog 3 times a week. Very good. Next, yang lain. Siti. Who is speaking? Siapa yang ngomong tadi? Apa tadi? Nomor 4 ya, 4 ya kak? Apa dia bilang? I always go. Yeah, I always go there every afternoon. Dia selalu ke park, to the park every afternoon. Next, the last. Very good, well done. Well done. Thank you very much. Ya, I always help my mom whenever I can. Selesai. Nah, itulah dia yang kita salah satu kegunaannya kita learn about simple present tense to speak about our daily habit, ya kan? Makanya kemarin itu ada 2 fungsinya simple present. Yang pertama, simple present for general truth, ya, general truth, atau menyatakan sesuatu yang
berdasarkan fakta dan terus berlanjut seperti itu. Contohnya general truth-nya adalah the sun rises on the east, ya kan? And sets in the west. Ya, matahari terbit sebelah timur, ya kan? Tenggelam sebelah barat. Belum terbalik kan? Ya, makanya di negara di sebelah timur ya, Jepang itu dibilang negara matahari terbit, bukan? Ya, nah, itu berarti di sebelah timur gitu. Oke. Nah, di sini you have to be able to give answer and question. Giving questions and answer. Do you arrive at school early every day? Yes, I do. I always leave home at 6 a.m. Ini example like this. Nah, boleh. Jadi kakak tanya sama kawan kakak, 2 aja ya kayak gini ya, Kak? 2 atau 1? Ada setengah? Ada yang mau nawar? 2 aja ya? 2 ya? Jangan kawannya jangan itu-itu aja. Nah, ditanya nanti sama kawannya. Tuh kira misalnya kelas 7A nyebrang ke 7B. Tinggal chat aja kan. Nah, kira-kira siapa nih? Yang belum kenal, belum pernah tegur sapa. Nah, pertama basa-basi dulu lah, jangan langsung to the point lah. Kenalan dulu. Oke? Gimana ya? Jangan sampai lah nanti kalian sekolah 3 tahun dan gak saling kenal. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa kita masuk belajar normal kayak biasa. Ya, for example, do you arrive at school early every day? Tapi kalau misalnya kalian mau pakai another questions, boleh. Apa yang mau kalian tanya selain daripada ini? Kalau di sini kan about arrive at school early or study or jogging. Nah, yang biasa kawan kalian nggak pernah jogging kok nanyanya jogging. Apalah yang lain misalnya. Nah, selain itu. What helping mother ya. Nah, seperti ini ya, anak-anak perempuan nih helping mother kan. And then jog ini misalnya yang lain apa activity dia olahraga selain dari jog ini. Kemudian study ya, oke. Arrive at school, belum sekolah Ustazah. Nah, gantilah, jangan arrive at school, tapi join Zoom. Do you join Zoom meeting early every day? Ini yang datang berapa? 30 juta manusia udah datang baru saja sini ya. Nah, di antara 6 mau 70 lah, udah 70 apa mau 70 lah. 70 juta, 30 juta datang, lumayan, Masya Allah. Juta-juta lah kita ngomongnya Kak ya. 30 juta datang. Masih lumayan nih ya. Biasa kelas lain 17, Allahu Akbar. Iya, ini udah mau apa kita nih? Saking senangnya 30 yang datang kenduri bentar lagi. Udah Masya Allah kali ini yang datang ya Kak ya. Oke. Biasa yang datang, tapi kalau dulu mungkin 36, 35, it's okay. Ya. Oke, ini questions. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya, maksudnya kalian nanya Ustazah gitu. Any questions? Ada yang mau bertanya? Aturan bahasanya salah. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada yang mau ditanya semuanya tak mau Ustazah, tak mau. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Fadia, ya. Oh, jangan lah. Banyak kayak gini. Minimal 4 lah. Sikit-sikit aja nya. Nah,
Paling jawabannya nih. Nah, tapi jangan lupa ya, dia memang kalau do you ini kak, jawabannya kalau nggak yes no kan. Kan kita udah belajar ya. Kalau do you itu, nah itu namanya yes no questions. Jadi yes no questions ini namanya juga yes no questions. Jadi dia yes no question diawali dengan auxiliary verb. Jawabannya kalau nggak yes ya no gitu. Cuman di sini diminta agak-agak ada dijelasin lah sedikit. Yes I do, I always leave home at 6 a.m. kayak gini contohnya. Dah. Dan jangan 1, 4 lah. Sedikit aja loh. Muridnya 2 aja yang ditanya. Seminggu. Di minggu depan insya Allah kita bacakan. Ini ya kak ya, yang mau belajar aja. Kalau nggak mau belajar dong, salah ustazah udahlah, gimana lah, ya. Nah jangan kalian Allah banyak kali pun tugas sama ustazah kayak gitu. Ini yang mau belajar lah, ya, mau belajar, yang mau pintar, tuh. Kalau nggak mau pintar terserah. Iya, jadi kak, kayak mana lah kita bilang ya, ustazah juga pernah muda ya kan, bukan pernah muda lah, pernah kecil ceritanya ini. Jadi you have to think about your future. Jadi kita biarpun Allah masih kecil, masih jauh panjang perjalanan ini, bukan gitu. Jadi kan kalau ya sebenarnya ditentukannya dari sekarang ya. Apalagi kita kan sekarang ini keadaannya sulit. Nah, belajarnya harus begini kayak gitu. Ya kalau semangat turun-turun di masa seperti ini it's okay, tapi jangan turun terus. Nah, karena ya belajar biasa pun ya kayak gini. Apalagi sekarang daring kan. But still you have to think about your future. Kita pikirkan masa depan kita. Kalau dalam pikiran kita, alah perempuan ya ustazah, nanti di rumah juga itu. Enggak kayak gitu kak. Nanti kalau masa kakak misalnya menikah kemudian punya anak and you know nothing, cemana you ngurus anak? Nanti anaknya nanya, mak cemana nih bahasa Inggris awak belajar simple present? Nggak tahu kalian ngajarinya. Kalau tahu kan ya senang, anaknya pun masya Allah, apalagi suaminya kan, masya Allah kali suami istriku ini pandai kali bahasa Inggrisnya. Nah itu contoh ya, masih banyak lagi yang lain, apalagi pelajaran agama, bahasa Arab, the most important. Kalau bahasa Inggris ini nggak dibawa mati memang, cuman nah itu tadi, mana tahu, kita kan nggak tahu kan, one day for example your husband brings you overseas misalnya, diboyong nih istrinya ke luar negeri kan. Nah di luar negeri tak pandai bahasa Inggris mana, masa les dulu. Ya, paling enggak atau enggak banyak kak gunanya. You want to be a writer, kalian mau jadi penulis, kalian bisa tulis apalah, misalnya artikel agama, religion, about religion ya, in English. Banyak gunanya kak. Oke. Kalau kita males lah, mager dah. Aduh, gimana lah kita bilang ya. Pokoknya kayak gitulah. Ya, kira-kira seperti itu. Once more I said, you have to think about your future. Mau jadi apa kira-kira nantinya aku? Mau kayak gitu aja atau mau pinter? Itu ya kak ya. Oke. Dah 31 yang datang. Alhamdulillah. Tambah 1 dari tadi. Udah 5 menit lagi. Oke. Ya kan? 5 menit lagi ya. Nah, any other questions? Ada yang mau ditanya lainnya? One year itu panjang waktunya kalian sebenarnya di rumah ya. Panjang sekali waktunya. 1 tahun itu biasanya kita belajar di sekolah itu kalian dari pagi kak sampai asar, ada yang nanti belum dijemput sama mak bapaknya sampai mau maghrib kayak itu. Nah kok sekarang ini kalian punya banyak waktu, you have more time, lebih banyak waktu untuk belajar. Gitu. Jadi ada
kakak kalian, kakak kelas, kakak kelas SMA, Ustazah nggak nyangka, ternyata yang selama ini Ustazah rasa pemalu kali, memang pintar anaknya. Ya tapi kalau kita bilang pintar itu pun, ya kalau nggak rajin, jadi ternyata dia bisa membuat sesuatu yang Ustazah sampai, wah, gini kita anggap dia masa sih kayak gitu. Nah ternyata dia bisa bikin tuh. Dia membuat sesuatu yang merubah image dia di mata Ustazah. Nah gitu. Nah, itu great. Apa kita bilang amazing lagi. Nggak usah lah Ustazah bilang di sini, payah nanti. Pokoknya gitu. Tuh. Ustazah bilang sama dia, ya Kak, banyak waktu kita itu di rumah untuk menjadi lebih baik, banyak yang bisa kita pelajari. Nah, jadi pandemi itu jangan malah menurunkan semangat. Seharusnya kalian punya banyak waktu untuk belajar, punya banyak waktu untuk menguasai. Kalau bisa 1 tahun ini kalian udah belajar dari pelajaran kelas 7 sampai kelas 9. Jadi nanti masuk kelas 8 cuman ngulang, kelas 9 ngulang juga, ya kan? 1 tahun Ustazah, alhamdulillah awak udah bisa belajar, udah menguasai pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu karena di rumah selama ini punya banyak waktu. Nah, gitu. Mana tahu kan? Mudah-mudahan. Oke. Any other questions? Ada pertanyaan lain lagi? Tidak jelas ya berarti? Nah, cuman 2 aja. Atau ya udahlah. 1 aja boleh. Tapi lengkap. Ya. 1 tapi lengkap. Dan next week insya Allah Ustazah tanya. 1 aja lah. Karena yang Ustazah tanya pun nanti yang disuruh dibacakan 1 juga. 1 aja boleh, kawannya 1. Tapi jangan yang itu aja ya Kak ya. Udah gitu pertanyaannya ini lengkap, jawabannya juga lengkap. Jangan yes I do, no I don't aja. Nah, jadi yang kalian tulis di sini ini adalah jawaban dari kawan kalian ya. Kalau kalian jawabnya you, berarti yang jawab I. Ya kan? Oke. Jelas ya berarti. Ini 5 lagi disuruh. We have us. Itu saya suruh 5 gitu. Kalau di sekolah. Biasanya kalau di sekolah, Ustazah itu suka membuat belajarnya itu dalam kelompok kayak gitu. Ya ada kelompok tetapnya dan itu nanti saling bertanya di dalam kelompok itu. Kemudian setiap kelompok membacakan apanya masing-masing jawabannya kayak itu. Oke. Itu udah selesai ya. Ini kita lihat yang ini. This is a butterfly. The color is pretty. It flies. This is a snake. It's a wild animal. It bites. Nah, tadi itu udah kegiatan kita. Now we are going to talk about other creature. Kita bilang ya other creature. Makhluk yang lain ya. Creature itu makhluk. Ini animals. Nih. Oke. Nah, what does a butterfly do? Apa biasanya kegiatan seekor kupu-kupu itu selain terbang? Apain ya? Hinggap, nemplok di pohon. Nemplok di bunga Ustazah. Tuh. Ngapain? Ngapain? Di bunga. Ngapain? Gak ada yang tahu. Ngapain biasanya butterfly? Iya, itu. Oke. Nah, ini contohnya ya, Kak ya. This is a butterfly, the color is pretty. It flies, katanya. Ini adalah seekor kupu-kupu. The color is pretty, warnanya cantik. The color is pretty. Pretty. It flies. Nah, kegiatan dia ngapain dia? It flies. Dia terbang nih. Nah. Aduh, kok terbang? This is a snake. Ini seekor ular. It's a wild animal. Ular adalah hewan liar. And dangerous. I don't like it. It bites. Ngapain dia? Dia menggigit nggak? Matu maksudnya. Ya.
Membelit, berarti ada lagi yang lain. Membelit. Nah, tergantung ularnya ya, Kak. Ular sawah dia membelit. This is my cat. This is my cat. Ini kucing saya. She has black fur. Black. It is. I think it's gray. She sleeps. Dia tidur. Apa sukanya? Sleeps. Kucing ya, sukanya leye-leye. Habis itu ngeong-ngeong, memamam. Rupanya dia. Oke. Nah, ini bird. Ini apa? Bird apa ini? Is it a parrot? No. What is it? Bird aja lah ya. Ini terbangkah dia? Bisa terbang nih? Oke. Penutupan sebelum kita selesaikan. Adakah yang mau membuat beberapa kalimat about the bird? Oh, you can choose one of them. Bird, dog, tortoise or turtle. Ini penyu ya, Kak ya? Tortoise. And then horse. Horses. Sexy animals. Okay, come on. Satu lagi. Satu aja, bukan satu lagi. Satu aja. Siapa? Come on. Pilih aja. Kalau enggak ini. Dog biasanya ngapain? Menggonggong. Apa bahasa Inggrisnya? Atau enggak horse. You can say a lot about them. Misalnya horse ini makan rumput. This is, cepat, come on. Ini adalah seekor, come on. Sahlah aja lah, cepat. Yang paling atas pula gambar dari sini. Cepat Kak, nggak usah ditulis, ngomong aja. Istilahnya impromptu. You want to talk about what? Horse. Come on. Horse bisa. This is? Nggak apa-apa. Unmute dulu. I'm waiting. Yang lain? Ayolah, come on. Helwani. Yang atas-atas namanya nih. Noya. Oke. Iya, salah. Penyu boleh? Yes. It has, warnanya, ngomong boleh. It can swim, nggak pakai ing. Warnanya bagus, atau warnanya cantik. Atau warnanya hijau. It is, warnanya hijau, apa bahasa Inggris? Ya udah gitu aja. Kita terjemahkannya warnanya hijau. It is green, dah siap. Nggak susah-susah. Iya. Ya kita iniannya. This is a tortoise. It is green. It can swim. Very good. Tulis tuh Kak, yang lain. Yuk tulis. This is a tortoise. It is green. It can swim. Nah, gampang gitu aja loh. Ya Allah ya Tuhan. Enggak mestilah kalian pakai apa-apa. Bahasa Inggris gampang-gampang aja. Enggak susah-susah kali ya. Oke. Ya, selesai dulu kita untuk hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi next week. Ya.
my beloved students. Any questions you can ask me privately. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.